갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu lihat dari e-learning, itu topik hari ini adalah topik ke-13 ya. Kita akan langsung lanjut. Untuk hari ini kita akan coba membahas mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Jadi mudah-mudahan bahan-bahannya sudah Anda download semua, karena memang seperti selalu saya sampaikan bahwa semua bahan-bahan PowerPoint itu sudah duluan di-share, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri lebih cepat, sehingga pada saat sesi perkuliahan berlangsung, setidaknya Anda sudah membaca duluan ya, tidak hanya baru mengetahuinya setelah dosen mengajarkan materi tersebut. Baik, ini merupakan salah satu materi yang juga cukup penting dan akan menjadi bahan Anda nanti untuk kuliah praktikum auditing ya, insya Allah. Kalau semester ini lulus, maka Anda bisa ya melanjutkan untuk mengambil praktikum auditing, karena untuk mata kuliah praktikum auditing prasyaratnya itu adalah Anda harus lulus dulu mata kuliah auditing di semester ini. Nah, kalau dari gambaran umum bagaimana suatu perusahaan itu ya melakukan manajemen terhadap persediaan, yang mungkin Anda sudah tahu semua bahwa persediaan merupakan salah satu aset lancar yang juga paling mahal ya di sebuah perusahaan. Sehingga pada saat Anda juga belajar akuntansi manajemen, ada satu chapter khusus mengenai manajemen persediaan. Saking memang dianggap bagi suatu perusahaan, ya, persediaan itu merupakan salah satu aset lancar yang wajib diamankan, karena memang di dalam total aset lancar secara keseluruhan, inventory atau persediaan ini merupakan aset yang juga dianggap paling mahal, seperti itulah kira-kira. Jadi mungkin akan Anda dapatkan di akuntansi manajemen khusus untuk chapter tentang bagaimana kita memanage inventory atau persediaan, supaya persediaan ini bisa aman ya dari resiko kecurian ya, atau resiko kehilangan, resiko bisa jadi cepat usang atau rusak ya. Nah, itu di chapter khusus ketika kita belajar akuntansi manajemen. Nah, untuk kali ini kita nggak bahas itu. Kita akan bahas bagaimana audit ya siklus dari persediaan dan pergudangan ini. Bagaimana pada saat kita memeriksa persediaan ya, atau bagaimana kita memeriksa si inventory ini. Nah, sebelum sampai ke sana, overview terhadap proses manajemen persediaan ini menjadi sangat penting ya, untuk mereview lagi kita, supaya kita ingat lagi sebenarnya inventory itu munculnya dari mana gitu. Kan seperti itu ya. Di sebuah persediaan kenapa ada di sebuah perusahaan kenapa ada persediaan. Seperti itulah kira-kira. Nah, kalau kita lihat dari bagan ini, mungkin mudah-mudahan terlihat jelas ya di perangkat yang Anda gunakan untuk Zoom pada kali ini, apakah itu melalui HP ataukah melalui laptop, tapi mungkin kalau melalui HP agak kecil tulisannya, tetapi kalau kalian download, saya yakin itu nggak masalah, nanti tinggal dilihat kembali ya di saat Anda belajar ulang untuk mereview materi ini. Nah, Anda melihat tanda panah warna merah ya. Nah, proses pertama tentu saja untuk proses dari manajemen inventory ini adalah kita membeli ya. Kita membeli dulu inventorinya. Nah, jikalau dia itu adalah perusahaan dagang, berarti dia akan membeli langsung barang ya, persediaan barang ini tanpa merubah sedikit pun bentuknya. Tetapi kalau dia adalah perusahaan manufaktur, maka yang dibeli adalah bahan bakunya dulu, terus dia olah, dia proses, baru menjadi persediaan barang yang akan dijual.
Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian sebentar saya mau silent-kan dulu ini ya. Oke. Kemudian, begitu ya, sudah, melalui proses pembelian, maka, kita langsung lanjut di bagaimana proses manajemen persediaan itu berlangsung ya. Jadi di sini manajemen persediaan baik itu dari segi begitu, barangnya masuk ya, dicatat ya, kemudian, disimpan, kemudian nanti ketika ada, eee, penjualan maka akan timbul yang namanya proses revenue di situ, atau proses penjualan. Nah, tentu saja pada saat kita melakukan proses manajemen atau inventory, manajemen proses, nah terlibat di dalamnya juga human resource management proses. Jadi tentu saja ada, SDM yang terlibat di dalamnya dalam me-manage si inventory ini. Nah, kemudian begitu sudah, dalam proses ya, manajemen inventory di mana juga melibatkan human resource. Nah, di sini ada proses yang namanya penjualan atau yang menghasilkan revenue atau pendapatan di perusahaan. Di mana pada saat terjadinya pendapatan, ya disitulah baru muncul yang namanya beban. Nah, makanya di awal ketika kita membeli, mungkin Anda kalau udah belajar akuntansi keuangan, saya rasa ini nggak masalah lagi dari proses accounting-nya. Anggap aja saya review ya. Jadi ketika terjadinya transaksi pembelian terhadap persediaan barang dagangan, kira-kira accounting-nya seperti apa? Pasti kan kita akan mencatatnya di aset, ya kan? Bukan, walaupun udah keluar uang, bukan langsung ke beban atau ke harga pokok penjualan. Nah, pada saat kapan persediaan itu menjadi beban? Maka pada saat proses revenue ini, atau pada saat proses penjualan. Nah, disitulah ada yang namanya beban pokok penjualan atau juga sale of goods atau harga pokok penjualan. Makanya kenapa di proses accounting-nya sendiri waktu pencatatan untuk mengakuinya adanya penjualan, kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual ada dua jurnal yang harus Anda buat pada saat terjadinya penjualan. Yang pertama mengakui penjualan itu sendiri. Jadi kalau dia penjualan tunai otomatis kas itu akan di sebelah debit ya. Kemudian yang dikredit itu adalah pendapatan penjualan. Dan satu lagi karena perpetual, maka kita harus mengakui bahwa adanya perubahan terhadap persediaan. Jadi dengan membebankan ya harga pokok penjualan sebagai beban ya. Jadi di akun debitnya itu adalah beban pokok penjualan atau kalau mau kita pakai nama akunnya harga pokok penjualan sama aja deh ya. Kemudian yang dikredit itu adalah apa? Persediaan. Karena kita tahu ya bahwa sistem perpetual itu adalah apa? Sistem pencatatan persediaan di mana setiap mutasi terhadap persediaan itu harus kita catat. Jadi kalau dia bertambah harus kita catat, mempengaruhi buku besar persediaan, dan kalau dia terjual berarti kalau dia berkurang itu juga kita harus catat ya perubahannya di perkiraan buku besar persediaan. Oke, kalau memang masih membingungkan yang saya katakan tadi sistem perpetual dan juga sistem periodik, coba buka lagi buku akuntansi keuangan atau juga Anda boleh buka pengantar akuntansi kalau udah lupa. Tapi saya yakin sekali kalau seandainya Anda mengikuti perkuliahan ya, itu secara serius saya rasa yang namanya akuntansi persediaan itu belum lupa. Ya, akuntansi persediaan itu belum lupa di mana di sana biasanya isu akuntansi yang muncul di materi atau bab akuntansi persediaan salah satunya adalah sistem pencatatan untuk persediaan itu sendiri. Di samping metode perhitungan harga pokok si persediaan yang ada LIFO, FIFO ya, average. Nah, itu kan metode perhitungan harga pokoknya. Sedangkan sistem pencatatannya itu ada dua, perpetual dan juga periodik. Oke. Nah, mudah-mudahan di slide ini ya Anda bisa melihatlah ya gambaran umum dari proses manajemen inventory atau proses bagaimana memanage persediaan di sebuah perusahaan ya. Baik itu dimulainya purchasing proses di mana bisa jadi yang dibeli adalah langsung barang jadinya
Atau kalau dia adalah perusahaan manufaktur, yang dibeli itu adalah bahan bakunya. Makanya di sini ada purchase of raw material. Kemudian juga ada yang namanya payment of manufacturing overhead. Berarti kalau kita perusahaannya itu ilustrasinya adalah perusahaan manufaktur, maka yang dibeli itu adalah bahan baku, di mana dia proses bahan baku itu atau raw material di sini, dia proses di mana nanti terserap namanya biaya tenaga kerja langsung, dan di sana juga ada terserap yang namanya biaya overhead pabrik. Tapi untuk perhitungan akuntansi biaya untuk menghasilkan harga pokok produk ini memang tidak kita bahas di auditing, itu ada di khusus dibahas di akuntansi biaya yang sudah Anda ambil sebelumnya. Makanya kenapa di auditing ini seperti di awal-awal saya katakan bahwa kita harus dibekali oleh ilmu yang pertama adalah pengenalan terhadap akuntansi itu sendiri. Di pengantar akuntansi, kemudian Anda juga harus dibekali oleh ilmu akuntansi keuangan, karena nanti di auditing sendiri yang akan kita bahas khusus adalah audit atas laporan keuangan. Jadi kalau nggak paham bagaimana alur dari menyusun laporan keuangan, itu nggak akan bisa paham ya materi atau mata kuliah auditing ini. Karena ujungnya ya nanti kita akan melakukan penyelesaian audit, dan penyelesaian audit sendiri adalah laporan keuangan yang audited atau laporan keuangan yang sudah diaudit. Oke, mudah-mudahan overview ini ya lumayan memberikan gambaran umum kepada Anda bagaimana proses dari manajemen inventory itu sendiri. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis dokumen atau pencatatan yang berhubungan dengan persediaan. Ya, di sini yang pertama ada production schedule atau jadwal produksi, ya. Kemudian ada receiving report, laporan penerimaan ya dari persediaan tersebut atau barang tersebut. Kemudian material requisition. Ya, requisition ini adalah pembelian ya, berarti pembelian bahan baku. Kemudian ada master file dari inventory itu sendiri. Terus dokumen apa lagi? Dokumen yang berhubungan dengan informasi data produksi. Nah, ini termasuk juga jenis-jenis dokumen yang berhubungan atau berkaitan dengan persediaan. Lalu apalagi di sini ada yang namanya akumulasi dari biaya dan juga variannya, ya. Jadi laporan dari akumulasi biaya dan variannya, varian ini penyimpangan biasanya pada saat kita menghitung harga pokok, itu kan kita harus mengakumulasi semua biaya-biaya yang ada supaya kita bisa menentukan harga jual nantinya untuk persediaan yang akan kita jual. Kemudian yang ketujuh apalagi yang berhubungan dengan dokumen dan record itu adalah inventory status report, bagaimana laporan dari status si persediaan ini sendiri. Dan yang kedelapan tentu saja shipping order. Jadi kalau memang ada order yang nanti akan dilakukan pengiriman ya, itu juga termasuk jenis-jenis dokumen yang berhubungan dengan persediaan ya. Jadi type of document and records ini itu adalah yang 8 ini adalah yang berkaitan dengan inventory itu sendiri atau persediaan. Jadi sebagai anak akuntansi ini jangan sampai kita abaikan ya, karena dokumen menjadi sangat penting di dalam akuntansi persediaan itu sendiri. Jadi waktu kita mengaudit, kita harus meyakinkan diri sebagai auditor bahwa yang dilakukan oleh manajemen itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, standarnya sendiri ya dimulai dari bagaimana pencatatannya, bagaimana mereka melengkapi dokumen-dokumen yang ada sehingga bisa diakui sebagai transaksi bisnis perusahaan. Karena nggak semua transaksi perusahaan itu harus kita catat deh. Nah, ini balik lagi ke pengantar akuntansi. Ketika kalian menganalisis transaksi, kan ada transaksi yang nggak perlu dicatat, artinya nggak perlu di jurnal. Nah, transaksi apa saja yang perlu dicatat, ingat di sini ya, biasa akan jadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, karena bersifat konseptual. Jadi, transaksi yang dicatat ya menjadi jurnal dan melalui proses siklus akuntansi itu sendiri kan berarti jurnal ya, dari bukti transaksi kemudian penjurnalan, itu yang kita pilih atau yang kita pertimbangkan sebagai yang wajib kita catat adalah transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha. Sepanjang dia tidak mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha,
perusahaan, maka tidak perlu dicatat dulu. Nah, apa saja posisi keuangan berarti yang kategori aset, mempengaruhi aset, kategori mempengaruhi liabilitas atau kewajiban, ya, dan kategori yang mempengaruhi ekuitas. Dan yang mempengaruhi hasil usaha apa saja? Yang mempengaruhi hasil usaha adalah pendapatan dan beban. Jadi kalau secara teknis berarti Bu yang mempengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Sebenarnya itu teknisnya. Cuman kan kita nggak langsung harus menjelaskan teknis. Ya, jadi biasanya suatu konsep itu kan jelaskan secara umum, kemudian interpretasi terhadap penjelasan itu baru kita harus mengetahui secara teknis. Ya, jadi yang sepanjang dia mempengaruhi aset, mempengaruhi liabilitas, mempengaruhi ekuitas yang masuk kelompok posisi keuangan ya, kemudian mempengaruhi pendapatan dan beban itu baru kita catat. Jadi clue-nya itu ketika kalian harus menyelesaikan ya transaksi-transaksi mana yang perlu di-jurnal dan transaksi mana yang tidak perlu di-jurnal, clue-nya yang tadi. Ya. Jadi kalau seandainya itu kalian ingat, saya yakin semua ya transaksi yang menjadi soal di mana Anda disuruh untuk membuat jurnal, Anda bisa memilih transaksi yang mana aja. Nah, kalau transaksi yang belum perlu kita catat itu yang seperti apa? Tapi dia merupakan transaksi atau kegiatan bisnis perusahaan. Misalnya kita baru menandatangani kontrak dengan vendor, misalnya. Bahwa mereka akan pasok setiap bulannya sekian unit mungkin ya. Di mana ditentukan berapa harganya. Mungkin karena kita sudah kontrak, kita memilih vendor A dari 10 vendor yang mungkin mengajukan ya kepada perusahaan kita untuk memasok barang. Nah, itu kan kegiatan bisnis. Tetapi walaupun di situ ada nilainya, tetapi karena belum terjadinya perubahan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha itu belum perlu. Ya, jadi itu belum perlu. Kapan Bu kita akan catat? Ya, ketika vendornya mengirimkan barangnya kepada kita. Nah, di situ balik lagi kita lihat kapan mulainya pengalihan hak antara pembeli dan penjual. Ya, berarti penjualnya vendor kita ya, vendor kita. Kemudian kita kan pembelinya nih. Nah, di mana kita membeli persediaan barang di vendor yang kita pilih. Jadi pengalihan haknya itu ya tergantung apakah kita pakai, makanya balik lagi deh ke akuntansi keuangan, di akuntansi persediaan. Apakah di perusahaan menganut FOB shipping point atau FOB atau destination ya, atau destination. Jadi artinya apakah barang itu ketika dikirim beralih hak. Misalnya dia di Jakarta. Nah, begitu dia kirim, kalau itu beralih hak langsung ke si pembeli, maka pada proses pengiriman itu udah bisa pembeli itu mencatat bahwa persediaan itu sudah bertambah ya, dan tergantung dia tunai apa hutang ya. Kalau dia hutang berarti yang kredit hutang. Nah, di sisi penjual maka dia bisa mencatat pendapatan penjualan karena sudah terjadinya pengalihan hak. Atau misalnya destination, jadi begitu barang sampai, anggap aja di Banda Aceh, pembelinya di Banda Aceh nih. Nah, pada saat barang sampai, baru di situ terjadi pengalihan hak. Tapi jelasnya memang langsung di akuntansi keuangan. Ibu cuman untuk mereview lagi supaya Anda paham ya bahwa setiap mata kuliah itu di kurikulum itu ada related-nya, jadi ada kaitannya. Jadi kalau kalian nggak satu-satu memahaminya secara secara prosesnya diikuti gitu. Berarti kan harus ngambil pengantar akuntansi dulu, ngambil dulu akuntansi keuangan ya, ngambil dulu akuntansi biaya, ngambil dulu akuntansi manajemen. Sampai stuck kita ngambil auditing sebelum kita mengambil praktikum dari auditing itu sendiri. Jadi semua mata kuliah tidak ada yang rugi deh di kurikulum yang sudah ditawarkan. Jadi Anda betul-betul karena memang jurusan akuntansi ya, untuk mata kuliah wajib itu harus dipahami lagi. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke audit siklus persediaan dan pergudangan, kita lihat di sini. Ada beberapa fungsi penting dalam proses manajemen persediaan, karena ini nanti ada hubungannya dengan internal control si perusahaan itu sendiri. Karena luas lingkup audit kita sebenarnya diawali dengan seberapa kuat ya pengendalian internal si perusahaan. Semakin lemah pengendalian internal si perusahaan, maka luas lingkup audit kita akan semakin besar
Dan mungkin bisa jadi kita nggak boleh sampling dari bukti transaksi ada, mau nggak mau kita mungkin mengambil semuanya. Nah, itu cukup menyita waktu, dan biasanya kalau kita kaitkan dengan fee audit, yang seperti itu akan menambah fee audit, karena jam untuk mengaudit itu jadi lebih lama. Tapi kalau pengendalian internal si perusahaan itu cukup baik, ya, dan baik mungkin, jadi di sana akan juga mempengaruhi seberapa lama pekerjaan audit kita akan selesai. Kalau semakin cepat, ya berarti fee auditnya semakin kecil ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, ini adalah fungsi penting dalam proses manajemen persediaan. Pertama, fungsi dari manajemen persediaan itu sendiri. Apa fungsinya? Berarti di sini ada otorisasi kegiatan produksi dan menjaga persediaan ya. Menjaga persediaan pada jumlah yang tepat dan mengeluarkan permintaan pembelian ke bagian pembelian. Sedangkan kalau di bagian penyimpanan bahan baku, ya, itu fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengeluarkan bahan baku ke bagian manufaktur. Ini khusus kalau memang dia adalah perusahaan manufaktur. Tapi kalau dia perusahaan dagang, ya itu nggak perlu deh ya. Nggak perlu ada penyimpanan bahan baku, berarti ini langsung kita ke bawahnya penyimpanan barang jadi. Kemudian manufacturing atau pabrikasi ya, atau manufaktur, berarti ini bagian produksi, berarti ya fungsinya untuk memproduksi barang. Penyimpanan barang jadi, yaitu fungsinya untuk menyimpan barang jadi dan mengeluarkannya ke bagian pengiriman. Fungsi dari akuntansi biaya, itu adalah bagian pencatatan biayanya ya, jadi menyelenggarakan pencatatan biaya para pabrik dan harga pokok persediaan. Karena yang buat sudah belajar akuntansi biaya udah tahu ya bahwa akuntansi biaya itu tujuan pertamanya adalah penentuan harga pokok produk. Makanya di awal-awal Anda ya disiapkan untuk bisa ya membuat laporan biaya produksi. Kenapa? Karena nanti informasi yang dibutuhkan manajemen di laporan biaya produksi adalah harga pokok produk. Kenapa perlu? Karena untuk menentukan harga jual. Jadi kalau kita belum menentukan harga pokok produk, maka kita nggak bisa menentukan harga jual. Sementara harga jual menjadi sangat penting bagi eksternal perusahaan. Kenapa, Dek? Karena ya pada saat kita mau mengumumkan berapa harga jual, berarti mau nggak mau apa? Kita harus menentukan harga pokok produk. Di situ kita bisa menjadikan informasi-informasi biaya ini sebagai pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan harga jual. Jadi kalau nggak tahu harga pokok produk, sangat sulit kita untuk menebak-nebak berapa yang harus kita jual. Tapi kalau kita tahu harga pokok produknya, ya kita udah hitung, tentu saja di akuntansi biaya yang sudah kita pelajari banyak sekali teknisnya dan cara-caranya yang sudah mudah-mudahan Anda pahami, itu akan tidak kesulitan bagi kita untuk menentukan harga jual. Tinggal kita mempertimbangkan, kita mau markup berapa persen dari harga pokok produk. Ya, apakah kita mau menaikkan 30% dari harga pokok produk, ataukah kita mau menaikkan 20% dari harga pokok produk, ya tergantung tingkat keuntungan atau target laba yang kita inginkan. Oke, next. Kemudian apalagi yang penting di sini, dalam proses manajemen persediaan, fungsi yang penting itu adalah general ledger atau buku besar. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan harga pokok persediaan, dan biaya-biaya yang berhubungan di dalam buku besar itu sendiri. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah 6 fungsi penting dalam proses manajemen persediaan. Jadi kita nggak kebingungan lagi kenapa bagian-bagian ini menjadi penting, karena kita sudah mengetahui apa fungsi-fungsi dari masing-masing bagian ini. Baik itu manajemen persediaan, bagian penyimpanan bahan baku, bagian produksi, bagian penyimpanan barang jadi, terus bagian yang mencatat ya di akuntansi biayanya, kemudian general ledger-nya itu menjadi sangat penting ketika kita sudah mengetahui fungsi-fungsi masing-masing ya dari bagian-bagian tersebut. Next. Nah, ini adalah bisa kita katakan dengan kita tahu ya pemisahan tugas ini, kita jadi tahu apakah si perusahaan ini mempunyai internal control yang baik atau malah lemah. Ya, dengan kita tahu dulu nih pemisahan tugas dalam manajemen persediaan sebaiknya seperti apa. Nah, di sini dikatakan bahwa
seharusnya fungsi manajemen persediaan itu harus dipisahkan dari fungsi akuntansi biaya. Nah, kenapa? Karena ada potensi ya, kemungkinan kalau ini tidak dilakukan, pemisahan tugas ini tidak dilakukan, possible error or fraud, di sini maksudnya kemungkinan terjadi kesalahan atau kecurangan itu bisa aja terjadi. Apa saja? Di sini dikatakan, jika yang bertanggung jawab untuk manajemen persediaan juga bisa memiliki akses ke catatan akuntansi biaya, maka produksi dan harga pokok persediaan dapat dimanipulasi. Jadi tentu saja hal ini nantinya bisa jadi berpotensi ya terjadinya over atau understatement di nilai persediaan maupun di laba bersih. Ya tentu saja semuanya sudah tahu kenapa persediaan ini ada relatednya dengan laba bersih. Pertama karena nanti semua udah tahu bahwa ketika terjadi penjualan disitulah baru kita bebankan ya persediaan itu sendiri. Makanya sering diistilahkan di akun kan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan adalah item atau akun ketika kita menyusun laporan laba rugi, itu dia bagian yang mengurangi pendapatan. Berarti dia masuk kelompok beban. Makanya ketika kita tandingkan antara pendapatan dan beban, kita akan mendapatkan nanti laba bersih. Makanya di sini relatednya itu persediaan ke laba bersih itu apa? Nah, jikalau yang terjadi adalah tidak dipisahkan ya antara fungsi manajemen persediaan dan juga fungsi akuntansi biaya, ditakutkan ya seperti ini resikonya ya, bisa jadi over atau understatement nilai persediaan dan laba bersih. Makanya kenapa kedua kedua otoritas ini harus dipisahkan. Jadi orang yang bertanggung jawab ya di manajemen persediaan harus kita pisahkan dengan orang yang mencatat. Berarti di akuntansi biaya. Yang kedua, pemisahan tugasnya seharusnya kalau internal kontrolnya baik, itu dia harus terpisah antara fungsi penyimpanan persediaan dengan fungsi akuntansi biaya. Jadi yang menyimpan persediaan ini harus beda dengan orang yang mencatat. Itulah kira-kira ya. Atau yang bagian fungsi akuntansi biayanya. Kenapa? Karena possible error or fraud-nya itu adalah jika orang yang bertanggung jawab untuk pengawasan persediaan itu kita gabung ya dengan yang mencatat persediaan, maka bisa aja terjadi pengiriman barang tanpa otorisasi atau bisa jadi ada terjadi pencurian barang yang bisa aja ditutupi. Karena apa? Karena orang yang nyimpan barang itu sama dengan orang yang catat ya. Jadi itu possible error atau fraud-nya. Kemudian apalagi di sini ada fungsi akuntansi biaya. Itu seharusnya dipisahkan juga dari fungsi buku besarnya. Ya, jadi di sini kalau kita tidak pisahkan ya otoritas yang di fungsi akuntansi biaya dengan yang di fungsi buku besar, jika yang bertanggung jawab atas catatan biaya persediaan juga mencatatnya di buku besar, maka yang bersangkutan dapat menyembunyikan pengiriman barang yang tidak sah sehingga termotivasi untuk mencuri barang dan bisa saja resikonya nilai persediaan bisa overstatement. Jadi yang disajikan di aset lancar, berarti di akun persediaan itu bisa terjadi overstate atau nilainya jadi lebih besar ya. Ya karena apa? Karena dia menyembunyikan pengiriman barang yang tidak sah. Ya, padahal barangnya nggak ada lagi. Sementara di pencatatan buku besar itu nilainya masih ada. Selanjutnya apalagi tanggung jawab ya. Jadi pemisahan tugas dalam manajemen persediaan, tanggung jawab untuk mengawasi persediaan fisik harus dipisah dari fungsi manajemen persediaan dan penyimpanan persediaan. Jadi kemungkinan kesalahan atau kecurangannya adalah jika yang bertanggung jawab untuk manajemen produksi atau penyimpanan persediaan juga ya orang yang sama bertanggung jawab atas pengawasan fisik persediaan, maka kemungkinan terjadinya catatan jumlah fisik persediaan menjadi overstatement dan tentu saja ini tidak diharapkan ya. Nah, ini adalah beberapa resiko audit ya. Semua udah tahu ya, karena di awal sebelum UTS itu ada materi yang namanya resiko audit, ada 3 apa aja dia: inherent, control risk, kemudian terakhir ada detection risk. Jadi inherent risk
assessment ini adalah penentuan resiko bawaan ya, inherent itu adalah bawaan. Itu kira-kira penentuan resiko bawaan itu seperti apa? Nah, ada resiko bawaan dari persediaan memang. Jadi walaupun kita melakukan pendeteksian terhadap resiko atau kita kontrol, ada yang memang udah given ya, artinya memang udah bawaan si persediaan ini, khusus ya untuk audit persediaan, ini mengandung resiko. Maka kita perlu melakukan assessment atau penentuan dari resiko inherent. Apa saja? Nah, di sini dikatakan jika persaingan industri sangat ketat, mungkin mendorong entitas menilai persediaan secara tidak patut. Karena apa? Karena emang ada bawaan sendiri ya. Jadi kalau di faktor luar eksternal bahwa memang ada kompetitor atau di persaingan industri ini sangat ketat, jadi bisa jadi ini kan nggak bisa kita kontrol ya. Seberapa kompetitifnya dunia bisnis yang digeluti oleh si perusahaan. Nah, makanya kenapa dikatakan bawaan ya. Jadi nggak bisa kita kontrol ya. Jadi bisa jadi ini adalah resiko inherent yang muncul. Kemudian apalagi perubahan teknologi dalam industri tertentu dapat meningkatkan salah saji material karena persediaannya usang. Nah ini juga namanya perubahan teknologi kan nggak bisa dikontrol oleh perusahaan. Makanya kenapa itu juga menjadi salah satu contoh inherent risk dari audit ya, audit risk. Produk kecil yang bernilai tinggi lebih rentan terhadap pencurian. Ini juga resiko inherentnya ya untuk persediaan. Kemudian apalagi yang perlu dinotis di sini, si auditor juga harus waspada terhadap transaksi dengan pihak berelasi dalam membeli bahan baku atau penjualan produk jadi. Misalnya contohnya apa, pihak berelasi bisa jadi kalau kita adalah perusahaan induk, maka mungkin di cabang itu kan walaupun dia mandiri, ada otoritas tersendiri, tetapi kan masih berelasi ya. Nah, ini juga harus tetap kita waspadai. Kemudian apalagi salah saji tahun lalu merupakan indikator yang baik untuk memprediksi salah saji tahun berjalan. Jadi kalau seandainya kita adalah KAP yang sebelumnya juga di-hire oleh perusahaan tersebut untuk mengaudit laporan keuangan mereka, nah ini kertas kerja tahun lalu dan laporan audited kita tahun lalu itu bisa kita cek kembali apakah ada salah saji tahun lalu yang mungkin bisa kita notice juga, kita perhatikan juga ketika kita mengaudit di tahun ini. Ya, ini yang kedua adalah penentuan dari resiko kontrol. Berarti karena ini hubungannya sama risiko kontrol, minimal yang pertama kita itu harus understand ya atau memahami ya, dan kita harus tahu ya bagaimana dokumen ya, proses dari dokumen si manajemen inventory itu sendiri. Makanya tadi kan ada overview tentang proses manajemen inventory. Jadi kalau misalnya kita nggak paham sebagai auditor, akan sulit dalam kita menentukan risk control-nya. Ya, ini merupakan strategi yang cukup cukup berhubungan atau berkaitan ketika kita mau menentukan risk control ya. Kemudian kita juga merencanakan ya dan juga kita harus melakukan pengujian terhadap transaksi-transaksi yang berhubungan dengan persediaan ya, dengan melakukan pengujian kontrol, internal kontrolnya berarti. Jadi seperti tadi sebelumnya, slide sebelumnya kan ada fungsi-fungsi dari manajemen persediaan, itu menjadi sangat penting sebagai dasar kita dalam menentukan risk control ini. Kemudian kita menyusun ya, set and document the control risk for the inventory management process. Jadi kita akan menyusun, kemudian kita akan melihat ya dokumen-dokumen hasil dari risk control dari si proses manajemen inventory ini sendiri. Dan satu lagi, kalau nanti kalian akan melakukan secara lengkap audit risk, ada yang namanya detection risk, cuman ini tidak dibahas di sini karena memang itu materi sebelum UTS ya, sementara kita sudah masuk ke rincian dari masing-masing proses audit itu sendiri, dimulai dari pendekatan siklus ya, di mana pada hari ini kita khusus akan membahas
pendekatan siklus untuk audit sendiri adalah audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, ini aktivitas yang akan kita lakukan yang dan tes ya atau pengujian kontrol yang kita lakukan yang berhubungan dengan transaksi dari persediaan itu sendiri. Nah, yang menjadi penting di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 asersi ini kan harus dites dia, harus diuji. Kenapa? Balik lagi ke definisi dari auditing itu sendiri. Ya. Yang kita uji adalah apa, Dek? Kita melihat tingkat kesesuaian asersi manajemen dengan standar akuntansi keuangan. Apa asersi manajemen? Kalau audit atas laporan keuangan berarti asersi manajemen adalah laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini banyak sekali elemen-elemen per item yang harus kita uji. Nah, berarti ya salah satunya adalah item persediaan ini. Karena masuk dia di elemen laporan keuangan, khususnya di laporan posisi keuangan di bagian aset. Khususnya di mana lagi, Dek? Di aset lancar. Makanya bekal kalian di akuntansi keuangan itu betul-betul harus kuat ya. Kalau nggak apa yang saya sampaikan itu nggak akan nyambung apa yang saat sekarang ini kita sedang pelajari. Karena nggak mungkin lagi kita akan review balik ke belakang dari mulai pengantar akuntansi, pemahaman terhadap akuntansi keuangan, pemahaman terhadap akuntansi biaya, pemahaman terhadap akuntansi manajemen, pemahaman terhadap perpajakan, itu nggak mungkin kita balik lagi. Karena itu udah ada setiap semester ditawarkan mata kuliah tersebut sebelum sampai kalian ke auditing. Oke, berarti ini kan sama halnya dengan materi-materi yang lalu, cuman hari ini kita fokus di persediaan, ya kan? Jadi asersi ya yang harus kita lihat ini ada beberapa. Yang pertama keterjadiannya sendiri. Bagaimana prosedur dari pengujian kontrolnya, ya kan? Test of control prosedurnya. Berarti ya, ini kan instruksi dari prosedur auditnya terhadap internal kontrol si perusahaan dalam memanage si inventory ini sendiri. Pertama, kita harus mengamati dan evaluasi pemilihan tugas yang tepat. Karena kita sudah dibekali sebagai auditor, kita tahu ya fungsi yang baik itu seperti apa dalam melakukan manajemen inventory, pemisahan tugasnya bagaimana, itu nggak ada masalah lagi ketika kita melakukan test of control prosedur yang pada saat kita lakukan di lapangan waktu kita mengaudit ya sebagai auditor. Makanya asersi ini menjadi sangat penting untuk selalu kita ingat supaya kita meyakinkan diri kita nanti dalam kita memberikan pendapat nanti. Karena yang menjadi tanggung jawab auditor dalam laporan audit itu sendiri adalah opininya, Dek. Sedangkan laporan keuangannya adalah tanggung jawab manajemen. Itu yang menjadi penting ya. Jadi yang menyusun laporan keuangan ada manajemen, sedangkan yang memberikan opini terhadap laporan keuangan itu adalah kita. Jadi tanggung jawab kita sebatas opini yang kita berikan. Cuma untuk pada akhirnya kita bisa memberikan opini, kan kita harus yakin dulu nih. Makanya kita harus melakukan proses audit itu sendiri. Ya. Kemudian tentu saja ada beberapa item prosedur terhadap test of control yang harus kita lakukan, kita harus review dan kita tes prosedur transfer persediaan bagaimana, kita review dan tes prosedur pengeluaran bahan baku untuk pabriknya bagaimana. Ini pasti berhubungan dengan pengumpulan bukti-bukti, kalau enggak kita kan nggak bisa mereview deh ya. Jadi makanya tadi di awal saya sudah menyampaikan apa saja jenis-jenis dokumen dan pencatatan yang berhubungan dengan persediaan di slide sebelumnya. Jadi buat yang udah download mungkin akan tahu yang saya maksud tadi. Saya nggak balik lagi ya ke sebelumnya. Jadi tinggal kalian runut aja nih untuk keterjadian atau occurrence ini, test of control prosedurnya apa aja. Kemudian untuk asersi completeness atau kelengkapan. Apa yang kita lakukan, bagaimana prosedurnya? Pertama, kita amati pengamanan fisik atas persediaan. Nah, ini sering sekali terjadi ketika saya mengaudit ya. Jadi begitu saya melakukan audit fisik terhadap persediaan, begitu saya tanya, apakah ada form khusus di mana di sana meyakinkan kita bahwa setiap adanya transfer ya atas persediaan atau bukan setiap adanya pemindahan barang misalnya, di mana di gudang itu ada kepala gudangnya, kemudian kan dipindah ke
mungkin mau dikirim ya, ada nggak pengamanan khusus? Apakah di gudang tersebut boleh orang sembarang bisa keluar masuk ya? Ataukah ada orang yang bertanggung jawab khusus yang memang berbeda dengan orang yang mencatat, misalnya seperti itu. Maka kita harus mengamati pengamanan fisiknya dengan kita melakukan wawancara waktu kita ke lapangan. Dan itu yang sering sekali terjadi, kadang-kadang kunci sama siapa aja gitu. Jadi waktu kita mau audit fisik ke lapangan, itu tidak terstruktur dengan baik siapa yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di gudang. Dan satu lagi kadang-kadang nggak teratur, ya ada ditaruh di ruang A, kemudian barang yang sama ditaruh di ruang B, atau bisa jadi dalam satu ruangan tidak dilakukan pengkodean terhadap barang tersebut, sehingga kalau memang hilang pun susah ditelusuri ya, karena tidak ada identifikasi khusus, misalnya barang A di lemari A gitu, barang B di lemari B, atau susunannya di baris mana. Nah, itu sering sekali terjadi ketika kita mau melihat apakah si fisik dari persediaan itu memang benar-benar aman atau tidak. Kemudian kita juga melakukan review dan tes prosedur untuk barang-barang konsinyasi. Jadi barang-barang titipan. Kadang-kadang kan perusahaan itu nggak semuanya dia harus ada penjualan dulu baru barang tersebut berpindah tempat ya. Kadang-kadang dia akan nitipin di agen-agennya ya, yang lokasinya itu tidak di perusahaan gitu ya kan. Jadi otomatis ini juga perlu kalau memang itu ada ya barang-barang yang dititip di agen atau di toko-toko, itu juga perlu kita melakukan review dan tes prosedur untuk barang-barang konsinyasi. Bagaimana prosedurnya? Apakah lengkap ya dari segi formnya, terus bagaimana pencatatannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah otorisasi ya, atau di sini authorization. Nah, ini test of control prosedurnya itu kita mereview kecukupan otorisasi jadwal produksi. Jadi memang apakah sudah memang diotorisasi, berarti ada pihak-pihak yang ditunjuk ya untuk bertanggung jawab. Misalnya terhadap produksi ya, karena berhubungan dengan inventory pasti ada yang berhubungan dengan produksi, jikalau dia itu adalah perusahaan manufaktur. Kemudian review dan tes prosedur untuk penambahan tingkat persediaan dan prosedur pengawasan yang digunakan. Selanjutnya akurasi. Akurasi ya ada beberapa prosedur yang kita perlu lakukan dan memang cukup banyak ya untuk asersi akurasi ini sendiri, keakuratan ya. Nah, pertama kita lakukan juga review dan tes prosedur untuk perhitungan fisik barang atau persediaan. Kenapa? Karena memang sering sekali terjadi antara fisik barang sama nilai yang tercatat di buku besar itu berbeda nilainya. Makanya perlu kita review dan tes prosedur untuk perhitungan fisik persediaan itu sendiri untuk meyakinkan kita bahwa nilai yang disajikan di laporan keuangan khusus persediaan itu sudah mencerminkan nilai sebenarnya ya. Kemudian yang kedua adalah review dan tes prosedur yang digunakan untuk penentuan biaya standar. Kita periksa juga dan kita uji proses pengumpulan biaya dan laporan variannya jika ada ya, periksa dan tes prosedur untuk kita juga mengidentifikasi barangnya apa rusak, usang ya, atau slow moving atau dia bergerak lambat ya, dan bisa jadi ada kelebihan kuantitas barang. Selanjutnya periksa juga rekonsiliasi jumlah persediaan menurut kartu stok dan buku besar. Malah kadang-kadang ada perusahaan atau organisasi yang kita audit ini itu mereka tidak melakukan pengamanan yang baik, di mana pencatatan untuk fisik si persediaan itu sendiri aja tidak tercatat secara teratur, sehingga mereka tidak mengadakan yang namanya kartu stok. Jadi di gudang itu tidak ada, kita lihat kartu stok yang memperhatikan mutasi fisik si barang, keluar masuknya. Nah, kalau itu kita temui sebagai temuan audit kita, itu bisa jadi menjadikan kita kurang yakin apakah si persediaan ini sudah akurat tercatatnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk menelusurinya lebih lanjut.
Nah, dan hubungannya pasti dengan ketika kita stop opname ya, kita menyaksikan stop opname. Nah, biasanya dari pengalaman saya yang terjadi adalah ketika kita stop opname, udah feeling nih pasti akan berbeda dengan nilai persediaan, dan itu memang terjadi. Ya, karena memang mereka tidak menyelenggarakan pencatatan dari stok persediaan itu secara reguler. Karena suka sekali mereka itu biasanya ya klien itu suka meremehkan di bagian penyelenggaraan pencatatan persediaan. Baik itu tidak mencatat atau tidak menyelenggarakan atau tidak mengadakan kartu stok, atau bisa jadi mereka menyepelekan untuk secara reguler melakukan rekonsiliasi antara barang fisik sama yang tercatat di perusahaan. Harusnya kan selalu ada secara regularly supaya ketemu langsung secara cepat kalau memang terjadi perbedaan antara fisik barang sama nilai yang tercatat di buku perusahaan. Selanjutnya apalagi periode ya, cut off ya. Jadi kita akan juga menguji asersi dari segi cut off-nya, di mana prosedurnya adalah kita mereview dan kita tes prosedur untuk pemrosesan persediaan termasuk pemeriksaan laporan. Kemudian penerimaan dan catatan kartu persediaan, kemudian apalagi review dan tes prosedur untuk pengurangan jumlah persediaan di kartu persediaan bagaimana. Tentu saja kita ambil berdasarkan dokumen pengiriman barang. Jadi kita akan jelas periode atau cut off-nya ini di periode yang mana gitu. Jangan sampai nanti dia melaporkan di laporan keuangan salah periodenya gitu. Karena kan laporan keuangan misal kita mengaudit laporan keuangan per 31 Desember 2020. Berarti kan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Jangan sampai dia mengakui persediaan itu, padahal persediaan itu adalah persediaan di 2021. Ya, terjadinya di 2021. Itu sering terjadi. Misalnya gini, dia sudah mencatat bahwa pengiriman barangnya itu di 2020 tapi di tanggal 30. Ya, dia sudah mencatat sehingga kan terjadi peningkatan terhadap nilai persediaan ya ketika barang itu sudah dikirim, kan tercatat tuh karena dia udah beli. Cuman karena akhir tahun ya tahu sendiri ya, pengiriman kan pasti banyak tertunda. Baru sampai barangnya itu tahun 2021-nya, seminggu kemudian. Nah, kalau kita telusuri ke cut off-nya sendiri, jadi tergantung nih apakah dia ya menganut sistem FOB shipping point atau destination. Kalau FOB shipping point udah benar ya, dia catat walaupun fisik barangnya belum. Tapi dia sudah mengakui karena itu udah menjadi hak dia si pembeli. Tapi kalau dia destination, maka seharusnya persediaan itu tercatat di 2021. Begitulah kira-kira misal contohnya ya, mengenai cut off. Jadi kita harus memastikan bahwa cut off-nya itu udah benar. Dia sudah mencatat di periode yang seharusnya. Kemudian apalagi classification, dan ini juga sering sekali terjadi mengenai klasifikasi ya. Jadi kita prosedur auditnya itu kita harus periksa prosedur dan formulir yang digunakan untuk mengklasifikasikan si persediaan itu sendiri. Ya, apakah dia masih berupa persediaan atau jangan-jangan dia sudah terjual, maka dia sudah harus kita kurangkan dari akun persediaan dan dia sudah menjadi beban. Jadi pengklasifikasian itu menjadi penting, atau adanya retur terhadap penjualan ya. Jadi nilai persediaan pun bisa jadi bisa jadi itu terjadi mutasi di sana. Makanya dari segi klasifikasi sendiri jangan sampai salah mengklasifikasikan akun, itu menjadi sangat penting. Next. Nah, ini adalah prosedur analitis substantif atas persediaan. Kalau udah prosedur analitis substantif, ini kan hubungannya sama transaksi dan saldo ya. Nah, apa saja prosedur analitis? Kita bandingkan saldo bahan baku, barang jadi, dan perputaran dari persediaan itu sendiri dengan angka tahun lalu dengan rata-rata industri.
Jadi kenapa perlu? Karena bisa jadi potensi salah saji ini pertama bisa jadi dia obsolete ya tadi, slow moving atau excess inventory. Jadi bisa jadi dia salah pergerakannya lambat ya atau misalnya kelebihan dari inventory itu sendiri itu bisa kita deteksi dengan melakukan prosedur analitis. Kemudian kita membandingkan jumlah dari outstanding persediaan dengan data tahun lalu dan rata-rata industri. Kemudian apalagi kita bandingkan persentase laba kotor per jenis produk dengan tahun lalu dan rata-rata industri. Jangan lupa juga kita membandingkan harga pokok penjualan aktual dengan angka budgetnya ya. Jadi anggarannya berapa sebelumnya. Kemudian kita juga melakukan perbandingan. Ingat ya, kalau prosedur analitis itu ya adalah perbandingan deh. Jadi pasti membandingkan satu hal dengan hal yang lain atau satu angka dengan angka yang lain ya. Bandingkan kelayakan standar cost dengan memperhatikan kondisi sekarang. Kemudian kita juga harus membandingkan kalau kita melakukan prosedur analitis atas persediaan, FOH-nya. FOH tahu ya, factory overhead cost-nya ya, FOH ya, yang aktual dengan budget dan standar cost-nya itu sendiri. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan salah saja yang bisa kita deteksi apabila kita melakukan prosedur analitis itu sendiri. Nah, ini adalah yang sering sekali kalau saya waktu mengaudit, itu biasanya saya tugaskan ini ke auditor junior ya, karena di lapangan. Jadi melakukan observing physical inventory. Nah, ini hal-hal yang harus dikerjakan auditor selama observasi perhitungan fisik persediaan. Nah, kalau nanti kalian menjadi auditor junior, ya mana tahu ya. Jadi kalian udah pernah tahu, oh ya ternyata pernah di mata kuliah auditing, kita jadi udah tahu. Jadi ketua tim nggak perlu terlalu harus menjelaskan detail, di mana kita baru tahu apa yang harus kita kerjakan ketika kita melakukan observasi langsung terhadap fisik si inventory ini sendiri. Itu kalian udah pernah tahu apa yang harus Anda lakukan karena udah pernah belajar sebelumnya di materi auditing. Nah, ini yang harus kalian lakukan nantinya. Ya, itu yang harus kalian kerjakan. Pertama, waktu di lapangan ya, karena udah jelas ya kalau observing physical inventory itu kerjanya nggak di kantor, artinya nggak di laptop ya. Jadi kalian harus ke lapangan untuk observasi langsung fisik dari si inventory ini sendiri. Yang pertama adalah pastikan tidak ada kegiatan produksi yang sedang berlangsung. Jadi kita harus kontak dulu nih sama PIC-nya si perusahaan yang kita audit. Kita bilang kita mau minta mereka menschedulkan kita melakukan stock opname, dan biasanya mereka akan cari waktu supaya waktu kita melakukan stock opname, di mana kita menyaksikan mereka menghitung. Oh ya, kita tidak menghitungnya, tetapi nanti mereka yang menghitung, tapi kita yang menyaksikan dia. Jadi jangan takut, bukan kita yang ngitung-ngitung ya, kita menyaksikan mereka menghitung, sehingga kita yakin bahwa jumlah fisik si inventory itu memang benar ya, sesuai dengan nilainya yang ada di buku. Kalaupun tidak benar, berarti nanti ada koreksi di dalamnya. Yang kedua adalah pastikan tidak ada pemindahan barang selama perhitungan. Makanya kenapa pada saat kita melakukan inventory opname, stock opname, sering dikatakan seperti itu secara fisik ya, maka tidak ada gangguan bahwa ada moving di sana atau pergerakan dari barang itu. Kalau enggak kan begitu kita hitung, misalnya dalam 1 jam itu kita hitung misalnya gitu ya, atau beberapa jam, ternyata di pertengahan barang yang seharusnya misalnya ada jumlahnya 20 tiba-tiba diambil gitu ya. Diambil. Jadinya kita kan harus mengkoreksi beberapa kali dalam beberapa jam. Nah, itu kan sangat tidak worth it ya. Jadi artinya harus dipastikan bahwa tidak ada pemindahan barang selama perhitungan supaya betul-betul akurat perhitungan fisik si inventory ini sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan bahwa tim penghitung mengikuti instruksi. Makanya kenapa kita harus menyaksikan ya si tim penghitung ini ya. Karena yang paham nanti kalau mereka kan boleh, tim penghitung ini nggak harus dia jabatannya tinggi ya. Jadi tim penghitung ini boleh-boleh aja di perusahaan itu ya bagian gudang ya, di mana dibantu. Tentu saja harus ada supervisornya yang paham. Jadi mereka yang akan jadi tim penghitungnya. Oke.
Kemudian yang keempat, pastikan inventory teks dikeluarkan secara berurutan ya ke masing-masing departemen bagian. Jadi kita harus pastikan, ini sering sekali terjadi ya, itu kalau kita di lapangan ketahuan dari mereka aja nggak buat kartu stok ya. Kemudian urutan dari misalnya dari bahan baku gudang ya, ada bahan baku, terus urutan bagaimana sampai ke bagian selanjutnya untuk diproses. Ya wajar aja kalau tidak berurutan, kadang-kadang ya itu tadi, internal control terhadap persediaan mereka juga sangat lemah. Terus fungsi pemisahan wewenang juga nggak ada ya. Kadang-kadang semua orang yang sama, yang mencatat orang yang sama ya, yang nyimpan barang orang yang sama, karena mungkin ada beberapa perusahaan merasa bahwa semakin banyak orang yang mereka pekerjakan untuk masing-masing otoritas, maka semakin besar beban gaji mereka. Jadi mereka juga mempertimbangkan cost and benefit-nya, bisa jadi seperti itu. Cuman efeknya, resikonya itu tadi, internal kontrolnya menjadi sangat lemah. Kemudian yang kelima, Pak Dek, laksanakan uji petik perhitungan. Jadi kita tes ya, tes perhitungannya juga itu harus. Makanya kenapa saya kalau kuliah selalu suruh Anda itu jangan malas-malas ngitung ulang. Karena nanti pekerjaan kita itu kebanyakan recalculation, Dek. Ngitung ulang sesuatu yang udah dihitung. Karena memang tugas kita untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa apakah angka itu udah benar gitu. Jadi kalau kalian males, dari kuliah aja udah malas ya, sesuatu itu dihitung ulang ya. Walaupun di slide ibu misalnya sekalipun ada perhitungan ilustrasi tertentu, sudah ada jawabannya, hitungannya udah ada, terus kalian percaya-percaya aja, bisa aja ada yang silap ya kan. Nah, kalau kalian punya jiwa untuk recalculation, ya itu udah jadi modal ya untuk kalian menjadi akuntan atau menjadi auditor nantinya. Tapi kalau kalian, ya udahlah tunggu aja orang hitung, toh juga hasilnya sama aja. Nah itu betul-betul kalian itu memang mungkin nggak cocok ya jadi auditor ataupun jadi seorang akuntan. Karena ketelitian juga sangat penting, Dek. Dan jiwa curiosity juga sangat penting kalau kita jadi akuntan ataupun jadi auditor. Curiosity itu adalah rasa ingin tahu ya. Berarti kalau hubungan, bukan rasa ingin tahu dengan masalah orang ya, tapi rasa ingin tahu terhadap angka yang disajikan itu jadi menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai akuntan juga sebagai auditor. Nah, kemudian apalagi dapatkan informasi tentang pengawasan inventory tax ini juga penting, dapatkan informasi tentang cut off si persediaan ya, berarti yang hubungannya sama periode. Kemudian amati kondisi persediaan, terutama tentang persediaan usang, bergerak lambat, kelebihan pesanan. Jadi obsolete tadi ya. Jadi kalau persediaannya usang, kadang tercatat di kartu stok itu keterangannya itu masih baik deh. Begitu di fisik barang kita lihat banyak sekali yang udah kadaluarsa bisa jadi. Atau barangnya udah cacat atau rusak atau hilang malah ya. Kadang-kadang seperti itu, jadi nggak mencerminkan seperti yang tercatat lagi. Makanya kita disuruh observasi langsung ya kondisi persediaan itu sendiri. Kemudian 9 apalagi, teliti kemungkinan adanya barang konsinyasi. Jadi bisa jadi masih memang sih tercatat di persediaan, misalnya ada 100 unit, ternyata waktu di fisik barang ya kita hitung itu 50 unit. Jadi bisa jadi bukan salah, tapi barangnya letaknya bukan di gudang, tapi dititipkan dan belum terjual, sehingga belum diupdate ya nilai dari persediaan itu sendiri. Oke, makanya kenapa kita juga perlu mengetahui info tentang barang konsinyasi untuk perusahaan yang kita audit, sehingga kita tahu ya, begitu kita melakukan stock op name, bisa jadi unit fisik barang itu tidak sesuai dengan nilai tercatat, akibat sebabnya itu adalah barang konsinyasi. Dan ini kasus-kasus yang kayak gini ada di praktikum auditing ketika Anda disuruh melakukan stock op name di ilustrasi dari modul praktikum auditing. Ada yang berhubungan. Nah, itu yang perlu dilakukan penyesuaian nantinya. Nah, selanjutnya ini adalah summary kayak. Summary dari tes substantif atas transaksi, ya saldo perkiraan dan pengungkapan. Anda bisa lihat sudah di summarize di sini apa aja yang tes substantif yang berhubungan dengan si transaksi. Ya, berarti tes transaksinya. Karena substantif itu
terdiri dari tes transaksi, tes saldo perkiraan, dan tes kecukupan pengungkapan. Jadi yang berhubungan dengan uji terhadap transaksi berarti kalian harus uji occurrence-nya, ya assertion-nya itu occurrence, completeness, authorization, accuracy, cut off, dan classification. Nah, kalau yang berhubungan dengan tes substantif, saldo perkiraan itu harus lihat eksistensinya, ya. Kemudian lihat hak dan kewajibannya, right and obligation. Kemudian lihat completeness-nya, kemudian lihat penilaian dan alokasinya yang berhubungan dengan angkanya ya, berarti saldo perkiraan. Dan tes substantif mengenai tes kecukupan dan pengungkapan yang kalian lihat adalah occurrence-nya juga, keterjadiannya, right and obligation, completeness, classification, dan understand the ability and apalagi nih, akurasi dan valuation. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah prosedur dari audit persediaan. Jadi kalau tujuan auditnya sudah kita tentukan, maka prosedur auditnya tentu saja harus dibuat deh. Kalau enggak, nanti auditor junior kita nggak akan bisa bekerja, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Biasanya yang membuat prosedur audit persediaan ini adalah yang termasuk dalam program audit ya, itu adalah si ketua timnya. Jadi kalau kalian nanti lulus D3 akuntansi, level kalian masih kalau di hire ya oleh kantor akuntan publik, itu kalian levelnya masih auditor junior gitu. Atau kalian lulus S1, level pertama selalu di auditor junior. Nah, auditor junior inilah yang akan diberikan instruksi oleh ketua tim atau auditor seniornya ya. Maka yang mendesain prosedur audit persediaan itu tenang aja belum level kalian. Jadi kalian tinggal apa? Mengikuti instruksinya aja. Nah, contoh kayak gini kan prosedur audit persediaan. Biasanya kan tentuin dulu nih tujuan auditnya apa. Yang pertama adalah persediaan yang tercatat dalam kartu ada secara fisik. Berarti kan hubungannya sama asersi apa dek keberadaannya atau occurrence-nya. Nah, apa yang kita lakukan supaya tercapai tujuan audit yang pertama, persediaan yang tercatat dalam kartu ada secara fisik. Maka kita harus memilih apa? Sampel secara acak dari nomor kartu dan bandingkan dengan nomor yang ada pada persediaan fisik. Yang kedua adalah amati apakah pergerakan persediaan terjadi selama periode perhitungan persediaan. Jadi itu yang dilakukan di lapangan. Makanya yang biasanya sangat sering terlibat di lapangan itu adalah auditor junior. Kenapa selalu Ibu suruh Anda sejak mahasiswa itu lebih percaya diri, belajar berorganisasi, karena nanti di dunia kerja, kalian orang yang langsung berhadapan langsung dengan klien gitu. Kalau yang tingkat level auditor senior itu dia kan level atasnya ya. Jadi waktu mungkin waktu entry meeting di mana dia akan hanya pada saat pertemuan dengan middle manajemen atau top level manajemen. Jadi yang bagian bawahannya itu yang kan nggak perlu masuk ke entry meetingnya waktu pertemuan pertama. Dan kalian juga biasanya akan diajak ya. Atau sebagian nggak diajak, hanya level auditor senior atau ketua tim atau pimpinan gitu. Yang pokoknya kalau udah deal, baru kalian dipekerjakan lah gitu ya. Jadi kalau Anda itu tidak dari awal dipersiapkan untuk percaya diri, bayangkan Anda harus bertemu dengan orang-orang dari berbagai background ilmu, berbagai umur. Bisa jadi umurnya lebih tua dari Anda, mungkin sebaya orang tua Anda. Jadi dalam merangkaikan kata-kata, ketika kita meminta tolong untuk meminta dokumen, ketika kita minta tolong untuk mempersiapkan dokumen, ketika kita minta tolong untuk ditemani saat kita menyaksikan perhitungan fisik barang, tentu pasti kita berada di gudang ya. Gudang itu bisa jadi mereka supervisornya meminta untuk didampingi oleh ya namanya gudang ya. Berarti kan bisa jadi ya level-level kayak buruh ya. Jadi dia seperti OB bisa jadi di situ. Ya level seperti itu maksud Ibu. Jadi artinya kalau kita nggak pintar cara berkomunikasi, ya bisa jadi kita nggak mendapatkan informasi yang kita inginkan. Makanya kenapa di awal Ibu sempat memberikan penjelasan tentang
bidang ilmu apa saja yang harus dibekali kepada calon auditor. Ya, salah satunya adalah ilmu psikologi ya. Ilmu psikologi itu menjadi penting karena kita harus mewawancarai orang ya dengan berbagai background tingkat pendidikan ya dan lingkungan tentu aja. Jadi nggak sama. Beda kalau kita ngomong sesama akademisi, mungkin nyambung ya. Kita bisa pakai kata-kata ilmiah. Bayangan kalau kita berhadapan sama orang awam, tapi kita butuh informasinya. Nggak mungkin kita bilang sama kepala gudang yang mungkin dia cuma tamatan SMA. Maaf Pak, kami akan melakukan stock of name. Bingung dia kan? Apa stock of name? Jadi kan harus tahu bahasa pasaran juga. Oh, kami mau ngitung barang Pak. Nah gitu. Ya. Walaupun di catatan kita tulis bahwa ini di berita acara melakukan stock of name misalnya. Atau perhitungan fisik barang gitu. Mungkin mereka fisik gitu, nggak ngerti fisik itu kan manusiawi gitu, mungkin manusia. Nah bisa jadi hal-hal seperti itu yang akan terjadi di lapangan. Makanya kenapa kita butuh sekali bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan berbagai background orang. Sebenarnya tujuannya adalah kita mempersiapkan diri untuk bisa layak diterima di masyarakat. Nah kalau misalnya kita adalah auditor berarti kita harus bersiap-siap menjadi auditor yang bisa menggali informasi dari pihak yang mungkin background-nya nggak sama. Bukan sesama jurusan akuntansi misalnya, yang tahu istilah-istilah dari akuntansi atau auditing. Oke, apalagi yang nomor 2, ya kartu persediaan, tujuan auditnya ini ya, kartu persediaan telah dimutakhirkan secara reguler untuk semua persediaan. Berarti ini hubungannya sama completeness ya, atau kelengkapan. Yang harus dilakukan adalah pada saat kita ke lapangan, prosedur auditnya kita harus menanyakan keberadaan persediaan di lokasi lain ada nggak gitu. Berarti pertama kita akan tanya, ini gudangnya di mana aja? Atau ada berapa gudang yang ada di perusahaan tersebut gitu. Pertama itu kan supaya kita tahu lokasi-lokasinya di mana. Ya, apakah cuma satu lokasi tempat dia arahkan kita atau ada di tempat lain gitu ya. Yang kedua, tentukan apakah persediaan slow moving yang usang, sisa, atau rusak telah diidentifikasi secara memadai. Dan ini sering sekali terjadi waktu saya mengaudit. Begitu saya audit ke lapangan, waktu stock of name, ada barang-barang yang malah ya tidak begitu dibutuhkan. Ya, kemarin saya audit di audit persediaan di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oh bukanlah. Waktu masih puasa, pokoknya sebelum ada surat edaran kita daring, 22, berarti 21 Mei ya, 22 Mei kan surat edaran rektor. Kita tim audit SPI kan melakukan audit persediaan, karena memang ada temuan ya dari auditor eksternal, khususnya KAP, itu nggak sama ya antara fisik sama nilai yang tercatat, sehingga ada satu tempat di mana memang tempat ini pada saat pandemi ini kan agak crowded ya, karena tempatnya itu adalah di lab infeksi, kan itu lab penyakit infeksi. Itu kan adanya terbentuk begitu ada pandemi ini ya, karena banyak sekali bantuan, terus apapun lah yang berhubungan dengan virus COVID-19 ya. Nah, ada hibah yang berupa baju APD ya. Padahal di situ cuma 20 orang kalau nggak salah Ibu ya di stafnya, tapi yang dikasih ratusan deh. Kan? Berarti apa? Untuk apa ya kan? Ratusan baju APD yang jumlahnya sangat besar, jadi nggak dibutuhkan karena memang di situ kan orangnya juga sedikit gitu, orangnya sedikit sehingga terjadi yang namanya slow moving. Slow moving itu bisa jadi banyak sisa kan, banyak sisa dan mungkin takutnya kalau nggak dipakai dengan ratusan unit baju itu, ujung-ujungnya baju itu bisa jadi mubazir ya. Seharusnya hibahnya bisa dalam bentuk yang lain. Karena nilai, Anda kan tahu sendiri ya, mungkin bisa search berapa nilai dari baju APD itu satunya itu berapa gitu ya kan. Sehingga itu bisa jadi
yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita tentukan pada saat kita audit ke lapangan, ya, menentukan apakah presiden slow moving yang usang, sisa, atau rusak. Nah, itu telah diidentifikasi secara memadai. Jadi, yang ketiga, berarti tujuan auditnya di sini persediaan yang dicatat dalam kartu presiden adalah milik entitas. Jadi bukan milik perusahaan lain yang dititip. Nah, itu kita harus pastikan. Bagaimana caranya? Yaitu prosedur auditnya kita harus menanyakan tentang adanya barang konsinyasi ya, tadi barang yang dititipkan, atau persediaan pelanggan di lokasi entitas. Misalnya pelanggan kita udah beli, ya, udah bayar, tapi dia belum sempat ambil atau kita belum mengirimkan. Nah, ini juga kita harus pastikan bahwa harus kita keluarkan dari kepemilikan kita ketika sudah terjual. Perhatikan persediaan yang diberi tanda khusus atau dipisahkan sebagai tanda yang bukan dimiliki oleh entitas. Kalau memang ada nantinya di gudang tersebut ketika kita melakukan stock of name. Yang keempat, tujuan auditnya adalah persediaan telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis persediaan. Berarti ini hubungannya sama asersi classification ya. Prosedur auditnya adalah kita harus periksa deskripsi atau gambaran pada kartu, berarti uraian atau penjelasan ya pada kartu, dan bandingkan dengan persediaan fisiknya untuk bahan mentah, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Dan jangan lupa juga kita evaluate lagi atau evaluasi apakah presentasi penyelesaian yang tercatat pada kartu untuk bahan dalam proses sudah memadai. Nah, ini biasanya berhubungan sama perusahaan manufaktur ya. Kalau dia adalah perusahaan dagang, mungkin hal ini tidak perlu. Kemudian apalagi contoh untuk tujuan audit yang kelima ya, semua persediaan telah dicatat dalam daftar rincian persediaan. Berarti ini berhubungan dengan completeness ya, sama juga seperti tadi. Kita harus memastikan ya di prosedur audit ini catat kartu dan kita hitung yang tidak terpakai dalam kertas kerja kita untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada yang ditambahkan. Kemudian kita juga telusuri kartu persediaan ke rincian daftar persediaan untuk meyakinkan kita bahwa kartu tersebut telah termasuk. Yang ketiga, kita hitung ya kartu nomor yang tidak terpakai untuk meyakinkan bahwa tidak ada kartu yang dihilangkan. Nah, ini gampang sekali kita lakukan jikalau perusahaan itu internal kontrolnya baik deh. Yang jadi masalah adalah di lapangan. Hal-hal seperti ini ya tidak bisa kita uji karena mereka tidak menyelenggarakan kartu stok ya. Bagaimana kita bisa telusuri? Nah, itu yang terjadi. Makanya kalau itu yang terjadi, kita harus memperluas lingkup audit kita dan kita jadi makin lama ya untuk bisa menyelesaikan audit, dan efeknya adalah ke fee audit seperti yang Ibu sampaikan. Atau malah efeknya bisa jadi gara-gara internal kontrolnya lemah, opini kita menjadi jelek ya, malah tidak memberikan pendapat. Tapi kalau mengenai jenis-jenis opini, walaupun sudah disampaikan sebelum UTS, nanti kita akan bahas khusus di penyelesaian audit ya, Dek. Belum di sini, cuman ya mungkin sekilas akan sering saya sampaikan istilah-istilah opini audit itu, walaupun mungkin kalian belum bisa pahami sepenuhnya karena kita belum sampai ke materi tersebut. Dan tinggal kalian lihat lagi sampai ke 9 ya, contohnya ini yang ke-6, tujuan auditnya adalah persediaan dihitung secara akurat. Berarti ini kalau kita kaitkan sama asersi, ini mengenai akurasi ya. Prosedur audit yang kalian lakukan bisa ya dilihat di sini, hitung kembali perhitungan entitas. Makanya recalculation ini menjadi sangat penting ya dalam prosedur audit. Selain tadi observation ya, kemudian ada inspection, ya ada 9 prosedur audit deh. Kemudian prosedur analitis termasuk juga dalam prosedur audit ya. Bahannya itu kalau kalian lupa itu bisa lagi lihat di UTS ya. Ada 9 prosedur audit yang akan biasanya kita lakukan sebagai auditor pada saat kita mengaudit. Yang ketujuh, tujuan penjualan. Ya, tujuan auditnya penjualan dan pembelian persediaan telah dicatat dalam periode yang sesuai. Berarti ini cut off tadi ya, pisah batas mengenai periodenya. Jadi kita harus yakinkan diri kita sebagai auditor pada saat kita melakukan prosedur audit ini adalah
Persediaan untuk barang tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan fisik. Kemudian telaah juga persediaan yang tidak disertakan dalam perhitungan fisik karena dimaksudkan akan segera dikirim. Supaya jelas ya cut off-nya nanti. Periksa area penerimaan barang untuk persediaan yang harus disertakan dalam perhitungan. Lalu tujuan ke-8 adalah kuantitas dalam daftar rincian sesuai dengan perhitungan fisik. Berarti ini hubungannya sama akurasi lagi ya, keakuratannya. Jadi kalau udah akurasi biasanya hubungannya sama angka. Ya, clue-nya seperti itu. Makanya di prosedur audit sendiri yang harus Anda lakukan, Anda harus melakukan pengujian kompilasi ya, baik itu tujuan, apakah sah ya keabsahannya bagaimana, apakah memang ada, jangan-jangan fiktif ya, dan bagaimana penilaiannya. Lalu kita kalikan kuantitas dan harga barang tertentu dengan cara kita ngambil sampel. Kalau memang ada beberapa sampel itu akurat ya, angka-angkanya sudah benar, berarti kita udah yakin bahwa akurasi terhadap angka-angka yang dihitung itu sudah benar ya. Kemudian kita periksa penjumlahan ke bawah atau istilah auditnya adalah footing. Footing penjumlahan ke bawah. Rincian dari persediaan bahan baku itu sendiri, barang dalam proses dan barang jadi jika itu adalah perusahaan manufaktur. Kemudian yang terakhir contohnya prosedur auditnya adalah kita telusuri total keseluruhan persediaan itu yang sudah kita hitung ya, itu ke nilai persediaan yang ada di buku besar. Ya, kalau memang udah klop, udah match, itu berarti nggak ada masalah dengan keakuratan dari angka-angka yang sudah dihitung oleh pihak perusahaan setelah kita periksa. Tapi kalau seandainya ada terjadi perbedaan, maka perlu ada jurnal koreksi di dalamnya. Yang kita usulkan, bukan kita yang menjurnal ya, ingat, yang menyusun laporan keuangan adalah manajemen, kita tanggung jawabnya bukan yang nyusun. Sehingga kalaupun ada jurnal-jurnal koleksi, kita mengusulkan. Maka nanti di modul praktikum audit ada kertas kerja di mana ada tabel yang judul kolomnya itu adalah propose. Jadi berarti usulan ya. Propose jurnal koreksi dan jurnal reklasifikasi. Mungkin semester depan lah ya baru kebayang apa yang saya maksud. Tujuan audit yang ke-9 apalagi di sini dikatakan contohnya persediaan dalam rincian persediaan adalah absah. Berarti keabsahannya itu harus kita yakinkan dengan prosedur audit yang akan kita lakukan nanti di lapangan. Yaitu kita harus menelusuri persediaan yang terdaftar pada rincian persediaan itu ke kartu persediaan dan juga ke catatan perhitungan untuk memeriksa keberadaan dan deskripsinya. Jadi uraiannya apa. Ya kadang-kadang kita juga menemukan di lapangan si perusahaan ini kalau penyelenggaraan atau manajemen persediaan kurang baik, di gudang pun mereka malas untuk merincikan ya masing-masing dari item-item jenis-jenis persediaan yang ada di gudang tersebut. Ya, terlihat dari mereka nggak menyelenggarakan kartu stok, terus pencatatannya secara gelondongan ya, artinya persediaan bahan habis pakai gitu. Tapi dia nggak rincikan, misalnya apa aja persediaan bahan habis pakai atau persediaan bahan baku, dia nggak rincikan gitu. Tiba-tiba udah persediaan bahan baku. Sementara kita perlu rincian tersebut sebagai dasar waktu kita stock of name. Kan kita langsung ke fisik barang. Siapa persediaan bahan baku, kita mau cek bahan bakunya. Sementara bahan baku itu banyak sekali jenisnya, nggak cuma satu gitu ya kan. Berarti kan harus berserta nama barangnya, ya deskripsinya nama barangnya apa, kemudian merek, kemudian tipenya, kan gitu. Kemudian kuantitasnya berapa, terus harga per unitnya itu berapa. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi di lapangan ketika kita meminta dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar kita nanti untuk melakukan stock of name itu nggak ada. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Ya otomatis itu menjadi temuan kita juga ya sebagai auditor untuk kita propose ke depannya mereka harus menyelenggarakan form untuk kartu stok ya, kemudian form untuk otorisasi terhadap setiap perpindahan
barang yang disimpan ke bagian lain gitu ya kan. Nah, itu yang biasanya dilakukan. Kemudian tujuan audit selanjutnya contohnya adalah persediaan dalam daftar rincian persediaan telah dinilai dengan nilai realisasi bersih ya. Jadi kita prosedur auditnya kita telusuri persediaan yang terdaftar dalam daftar rincian ke kartu persediaan, kemudian kita laksanakan pengujiannya dan bisa kalian baca lah ya, nggak perlu saya dikte satu-satu karena lama nanti nih. Apalagi, nah, selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya untuk masing-masing contoh dari tujuan audit dan contoh dari prosedur audit yang akan dilakukan. Jadi kalau kalian udah baca, saya rasa sebenarnya instruksi ini sudah sangat jelas. Tinggal kita memahami dari setiap instruksi ini, karena memang instruksi ini kan harus sifatnya operasional ya. Jadi kalaupun tidak bertemu langsung dengan auditor junior, si ketua tim harus redaksional dari prosedur auditnya. Berarti kata-kata dari prosedur auditnya itu betul-betul instruksi yang jelas. Supaya kalaupun nanti si ketua tim tidak berada di lapangan, si auditor junior paham ya apa yang harus dia lakukan dengan hanya bermodalkan instruksi dalam bentuk dalam bentuk seperti ini ya, kalimat-kalimat seperti ini. Tetapi yang sudah dijalani, biasanya kalau kita sudah kasih PKA, program kerja auditnya, di mana di dalam PKA itu kan ada prosedur audit, rata-rata paling cuma 1 kali pertemuan tim secara langsung, selanjutnya mereka sudah bisa, karena udah ada bekal dari ilmu auditing itu sendiri ya. Nah, kalau prosedur audit untuk, tadi kan persediaan nih, untuk harga pokok penjualan, itu tujuan audit pertama, contohnya ya, harga pokok penjualan telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Maka ini hubungannya sama akurasi, kita lihat ya contoh-contoh prosedur auditnya. Berarti kalau akurasi seperti Ibu bilang, ini masuk ke prosedur audit recalculation ya, jadi kita harus menghitung ulang lah gitu ya. Yang kedua, seluruh transaksi yang ada benar-benar terjadi dan telah dicatat secara akurat, baik dari segi accuracy-nya ya, akurasi, kemudian keterjadian, ya, kemudian completeness-nya itu juga harus dilihat. Jadi nanti kita prosedur auditnya kita akan pilih item-item harga pokok penjualan dalam buku besar, kemudian kita pilih jurnal pembelian, tagihan pembelian berdasarkan materialitas dan resiko, serta kita lakukan beberapa tes berikut ini. Ya, jadi kita harus selacak. Makanya Ibu bilang, kalau sebagai auditor itu nggak punya bekal rasa ingin tahu, mungkin yang seperti ini kita anggap, kita abaikan. Karena kita nggak rasa ingin tahu untuk angka-angka yang sudah ada. Nah, makanya secara teknis itu nanti bisa dipelajari. Tapi secara psikis, kita harus membekali diri kita sebagai siap sebagai auditor ya, siap menjadi auditor. Makanya di awal sekali waktu kalian kuliah kan ada kalian belajar itu tentang etika profesi ya. Nah, etika profesi di dalamnya ada juga termasuk etika profesi akuntan dan juga etika profesi akuntan publik. Dan prinsip-prinsipnya itu harusnya sudah mendarah daging ya di jiwa kita. Ya, baik itu ada integritas ya, kemudian ada objektivitas ya kan. Nah, 2 hal penting ini biasanya di awal-awal tentang prinsip dari yang harus kita punyai sebagai auditor gitulah kira-kira. Dan selanjutnya itu biasanya akan mengikuti deh ya. Yang penting adalah etika itu menjadi highlight bagi kita kalau kita ingin berprofesi sebagai akuntan maupun auditor. Karena kalau kita lihat di sini dari prosedur audit ini sebenarnya bisa aja kita lakukan ya, karena memang sudah ditentukan. Nah, jadi kalau ya tingkat level sarjana kita instruksikan yang hal-hal seperti ini, karena dia sudah lulus ya dan sudah mengambil semua mata kuliah wajib ya yang dipunyai oleh seorang akuntan dan auditor, itu saya rasa nggak ada masalah ketika prosedur audit itu sudah ditentukan oleh ketua tim.
Ini adalah contoh-contoh pengungkapan yang cukup tentang persediaan, berarti nanti disclosure-nya adalah tentang metode. Ya, metode perhitungan harga pokoknya apa gitu ya kan? Apakah sudah diungkapkan di laporan di catatan atas laporan keuangan perusahaan. Kemudian komponen dari inventory itu sendiri, jenis-jenisnya apa aja ya, persediaan di perusahaan tersebut, kemudian apakah ada kontrak pembelian jangka panjang atau adakah persediaan konsinyasi, kemudian apakah ada pembelian antar pihak yang berelasi, kemudian apakah ada LIFO liquidation-nya, kemudian apakah ada pledge inventory-nya, adakah pengungkapan terhadap losses yang tidak biasa ya, yang memang berhubungan dengan komitmen pembelian. Kemudian adakah kewajiban-kewajiban bergaransi ya? Kan sering tuh Dek, misalnya perusahaan dealer mobil, jual beli mobil, biasa kan ada garansi ya. Atau kita beli apa misalnya? Beli kulkas aja gitu ya kan? Pasti ada garansi. Nah, ini kewajiban untuk warranty atau garansi-garansi si perusahaan ini ada nggak diungkapkan gitu. Karena itu masuk ke liabilitas juga ya. Kalau sewaktu-waktu ternyata diklaim oleh pelanggan, berarti kan ada beban yang akan muncul di sana di kemudian hari. Nah, bagaimana kita mengevaluasi kalau nanti ada temuan audit findings ya terhadap inventory. Nah, nanti waktu kita menyimpulkan hasil pengujian yang sudah kita lakukan, auditor itu harus menghitung ya nilai agregat salah saji yang memang sudah dia temukan. Dan kita harus bandingkan dengan nilai salah saji yang ditoleransi atau tolerable misstatement yang sebelumnya sudah ditentukan. Ya, kalau seandainya nanti nilai ya salah saji yang ditemukan itu lebih kecil daripada nilai yang ditoleransi yang sudah ditentukan, misalnya seperti saya katakan persediaan, ternyata salah sajinya secara keseluruhan itu 5 juta misalnya. Terdiri dari beberapa item transaksi misalnya seperti itu ya, yang menjadi sampel. Tetapi kita kan sudah tentukan ya nilai toleransi untuk salah saji untuk persediaan itu adalah 10 juta. Nah, kalau itu kita temukan, maka kita sebagai auditor ya bisa mengatakan bahwa sudah disajikan untuk persediaan nilai yang disajikan untuk persediaan itu sudah disajikan secara wajar karena lebih kecil ya antara yang kita temukan ya salah saja yang kita temukan dengan yang sudah ditoleransi. Dari yang 5 juta lebih kecil kan daripada 10 juta. Tapi kalau sebaliknya maka kita bisa menyimpulkan bahwa persediaan itu tidak disajikan dengan wajar. Ya, jadi tidak wajar nilainya karena memang lebih besar ya hasil dari salah saji yang ditemukan dibandingkan dengan salah saji yang ditoleransi. Nilai salah saji. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini topik yang ke-13. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah paham ya tentang audit siklus atas persediaan dan pergudangan yang barusan kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.